Salam saudara-saudara, bersukacita sekali kita memperoleh kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Oleh anugerahnya pada malam hari ini kita mendapat kesempatan yang berharga untuk kita mempelajari kitab suci. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca surat 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Kemudian disambung pasal 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Saya mulai dari 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ayat 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sekarang pasal 3, saya mulai ayat pertama. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Melalui pembacaan kitab suci dari surat 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16 dan pasal 3 ayat 1 sampai 3, kita menemukan bahwa menurut Alkitab ternyata manusia di dunia ini ada 3 jenis. 3 jenis tersebut adalah yang pertama manusia duniawi, kemudian yang kedua manusia Kristen rohani, dan yang ketiga manusia Kristen tabiat duniawi. Menurut kitab suci demikian, saudara-saudara. Kalau kita perhatikan satu demi satu 3 jenis manusia ini, kita bisa mengidentifikasi diri kita termasuk yang mana, manusia duniawi, manusia Kristen rohani, atau Kristen yang hidup dalam tabiat duniawi. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah manusia duniawi. Ayatnya cukup jelas, tetapi manusia duniawi, ini ayat 14 pasal 2 tadi, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan 3 jenis manusia ini, yang pertama sekali lagi adalah manusia yang belum percaya kepada Kristus dan disebut sebagai manusia duniawi. Kalau kita telusuri dari awal penciptaan, manusia itu diciptakan awalnya memang tanpa dosa, dicipta segambar dan serupa dengan penciptanya.
segambar dan serupa dengan Allah. Namun demikian manusia telah jatuh dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tergadai di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa kegelapan, kuasa iblis, dan menjadi hamba iblis bahkan, dan di bawah kutuk dosa, yaitu mati secara rohani. Mati secara rohani itu terpisah dari Allah, dan manusia hanya menunggu suatu penghukuman di kekekalan nanti apabila meninggal dunia, yaitu menuju hukuman kekal. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 21 ayat 8, maka kita sungguh miris, ya. Wahyu 21 ayat 8, tetapi manusia atau orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Ada istilah kematian kedua. Kalau kita membaca Ibrani pasal 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Yang dimaksudkan Ibrani adalah kematian jasmani, tetapi yang dimaksudkan kitab Wahyu, kematian yang kedua ini adalah kematian rohani. Kalau kematian jasmani, terpisahnya antara roh jiwa dengan tubuh, ya, orang menyebutnya, kita menyebutnya dengan istilah meninggal dunia. Tetapi kematian rohani, terpisahnya roh jiwa dengan Sang Pencipta untuk selamanya. Dan itulah yang disebut mati kekal atau neraka kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, kondisi ini tidak bisa dihindari. Kondisi ini sudah melekat pada setiap manusia yang pernah hidup, ya, pernah lahir dan hidup di dunia. Kematian rohani ini tidak bisa dihindari, karena ini merupakan akibat dari dosa. Satu orang berdosa, yaitu Adam, manusia pertama, menular kepada seluruh manusia, dan itu hal yang tidak mungkin dapat dihindari, ya. Ciri-ciri manusia duniawi adalah tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Apa penyebabnya? Karena yang pertama, hal itu baginya adalah suatu kebodohan, ya. Jadi hal yang bersifat rohani, ya, termasuk firman Tuhan, itu tidak dapat diterima, karena itu hanya dapat dipahami secara rohani. Dan bagi manusia duniawi itu sebagai suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, tidak bisa memahami hal-hal rohani. Itulah manusia duniawi. Dan yang ketiga, hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Nah, artinya ketika manusia jatuh dalam dosa, maka kondisi manusia itu terpisah dari Allah. Paulus menegaskan dalam surat Efesus pasal 2, dahulu kamu sudah mati, ya, karena dosa-dosamu. Ya, mati karena dosa, terpisah dari Allah, di bawah ikatan dosa itu dan di bawah kutuk dosa itu. Dan kutuk dosa ialah maut, sebab upah dosa ialah maut, menurut Roma 6 ayat 23. Saudara yang dikasihi Tuhan, kondisi ini tidak mungkin dipungkiri. Semua manusia dalam kondisi seperti ini pada awalnya, dan akibat dari itu
manusia menolak kebenaran Alkitab, juga kebenaran Injil di dalamnya. Jadi manusia duniawi ini hatinya telah tertutup oleh ilah-ilah zaman ini. Hatinya tertutup dan tidak mungkin bisa membukanya dengan sendirinya atau dengan kekuatan manusiawi. Karena manusia yang telah jatuh dalam dosa itu mengalami kerusakan. Jadi gambar Allah dalam diri manusia itu rusak. Ya, rohnya mati, jiwanya rusak, dan keinginannya hanya keinginan mata, keangkuhan hidup, keinginan daging. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kekinian, itu adalah hedonisme, materialisme, konsumerisme, dan individualisme. Itulah manusia duniawi. Manusia duniawi bagaikan manusia atau orang yang telah jatuh di kolam berlumpur. Kolam berlumpur itu cukup dalam. Ketika sudah terperosok ke situ, semakin bergerak, maka dia semakin dalam terhisap ke dalamnya. Ya, jadi seperti sumur hisap gitu, saudara. Nah, itulah kondisi manusia berdosa. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 10 sampai 18, tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang yang mencari Allah. Ya, tidak ada yang takut akan Allah. Jadi kondisinya memang benar-benar terpuruk. Nah, kita sering salah mengerti bahwa kita manusia berdosa ini bisa mencari Allah. Sebenarnya tidak. Justru sebaliknya, ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjauhi Allah. Namun Allah yang mencari dan menemukannya. Jadi bukan kita yang mencari Allah. Nah, kalau orang sudah beriman, percaya kepada Tuhan, itu mencari Allah itu artinya mencari wajah Allah di dalam bentuk doa dan menantikan Tuhan serta membaca kitab suci. Itu mencari wajah Tuhan. Tetapi manusia yang berdosa tidak bisa mencari Allah. Kalau kita tidak pernah ditemukan oleh Allah, tidak pernah mendapatkan kasih karunia, kita tidak dapat mencari Tuhan. Tuhanlah yang mencari dan menemukan kita. Itu kebenaran Alkitab, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya, jadi kondisinya sungguh terpuruk. Kondisinya sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan semakin kita berusaha untuk berbuat baik, bukan perbuatan baik yang kita hasilkan, melainkan perbuatan baik yang bermotivasi salah dan tidak pernah memenuhi standar Allah, dan akibat dari semuanya hanya seperti kain kotor dan tidak berguna, tidak bermanfaat, apalagi menjadi tiket untuk masuk surga. Perbuatan baik itu sia-sia di mata Tuhan. Namun demikian, Tuhan memberikan kasih karunia, dan itulah sebabnya setiap manusia duniawi mendapat kesempatan untuk dipilih oleh Tuhan, ya, untuk percaya kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya ada berita Injil yang perlu didengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, inilah jenis manusia kedua yang kita sebut sebagai manusia Kristen rohani, pengikut Kristus. Setiap saudara, setiap kita memperoleh kesempatan untuk bertobat, untuk percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan dengan demikian kita mengalami kelahiran baru, yaitu roh kita dilahirkan oleh Roh Kudus,
dan kita menjadi milik Kristus. Dan ketika jadi milik Kristus, kita diberikan rasa haus dan lapar akan kebenaran bagaikan seorang bayi yang baru lahir yang selalu haus akan air susu yang murni. Dan itu menjadi gambaran bagi orang yang lahir baru, yaitu memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran. Saudara-saudara, akhirnya ketemulah jenis kedua yang disebut manusia Kristen rohani. Nah, ciri khasnya gimana? Kita lihat di ayat 15 tadi ya. Ayat selanjutnya ya. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi, ciri khas manusia Kristen rohani adalah menjadi anak Allah, menjadi murid Kristus, dan selanjutnya menjadi mempelai Kristus, diproses oleh Tuhan. Dan manusia Kristen rohani ini dapat menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Ya, sebenarnya ini kalimat yang tidak mudah untuk dipahami ya. Dapat menilai segala sesuatu artinya menilai segala sesuatu dari kacamata Tuhan, dari cara pandang Tuhan ya, sehingga disebut dapat menilai segala sesuatu ya. Kita ini orang yang sudah lahir baru menjadi milik Kristus, memiliki pikiran Kristus. Dan memiliki pikiran Kristus berarti menilai segala sesuatu dari cara pandang Tuhan Yesus. Nah, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Artinya orang lain menilainya pasti salah, tidak akan tepat. Yang paling tepat menilai adalah Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya orang yang sudah menjadi pengikut Kristus itu mengalami proses penyelamatan secara menyeluruh. Kalau awalnya dibenarkan, maka berikutnya adalah dikuduskan. Nah, di dalam proses pengudusan ini, keakuannya, kedagingannya, keangkuhan hidupnya semakin berkurang, dan Kristus semakin bertambah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sangat bersyukur karena kita dimampukan untuk menjadi pengikut Kristus, artinya taat seperti Kristus taat kepada Bapa di surga. Ya, taat kepada firman Allah. Status kita sudah berubah, yang sebelumnya terikat oleh dosa, sekarang dilepaskan dari ikatan tersebut. Yang sebelumnya menjadi hamba iblis, sekarang menjadi hamba Kristus dan mengabdi kepada Kristus dalam kebenaran. Ya, yang sebelumnya adalah musuh Tuhan, sekarang menjadi sahabat Tuhan. Yang sebelumnya menjadi anak setan, sekarang menjadi anak Tuhan. Dan diproses di dalam proses pemuritan, dan pada akhirnya disempurnakan menjadi mempelai Kristus. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia Kristen yang rohani ini melewati 3 fase ya. Fase yang pertama fase pembenaran, atau bahasa kerennya itu justification ya. Dan fase berikutnya adalah fase pengudusan atau sanctification. Kemudian fase yang terakhir adalah glorification atau pemuliaan. Dan dengan demikian tuntas karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus dan Roh Kudus, karya keselamatan yang dikerjakan secara proses ya, itu tuntas, dan kita menjadi orang-orang yang siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang paling menarik adalah kita memiliki pikiran Kristus. Bagaimana supaya kita memiliki pikiran Kristus? Kita harus memiliki sikap seperti Rasul Paulus yang
menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya. Melawan setiap siasat manusia yang membangun kesombongan, ya, dalam keangkuhan, yang menolak kebenaran, menolak Alkitab, menjadi tunduk kepada Alkitab. Dan itu konsep iman yang luar biasa. Ya, konsep iman yang benar adalah pikiran atau rasio yang ditaklukkan kepada kebenaran. Artinya setuju kepada firman Allah. Firman Allah yang tertulis dalam Alkitab, tapi juga firman Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya kita akan melihat bagaimana jenis ketiga, yaitu manusia Kristen duniawi. Kita akan melihat surat 1 Korintus 3 ayat 1. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara-saudara, inilah jenis yang ketiga, yaitu manusia Kristen tabiat duniawi. Ya, kini bisa diartikan sebagai kanak-kanak rohani, bisa diartikan sebagai orang-orang Kristen yang belum dewasa dalam Kristus dan belum dapat menerima makanan keras. Misalnya adalah makanan lunak, yaitu khotbah-khotbah atau pengajaran-pengajaran doktrin yang ringan-ringan saja, ya, yang tidak menyinggung, ya, tidak menguliti dan tidak membedah kehidupan kita yang sebenarnya. Ya, tidak bisa menerima makanan keras. Dan kalau menerima makanan keras, ada khotbah yang keras, tersinggung. Dan itulah ciri khas dari orang-orang yang hidup secara duniawi, Kristen yang belum dewasa, masih kanak-kanak. Di dalamnya ada iri hati, ada perselisihan, ya, ada kompromi dengan dosa. Ya, iri hati ini kalau ada orang yang lebih sukses, iri hati, tidak legowo, tidak ikhlas, ya, dia selalu ingin menjadi yang nomor satu, menjadi yang paling baik, yang paling dihormati, paling dihargai. Orang-orang seperti ini sebenarnya masih kanak-kanak rohani, ya, penuh dengan perselisihan, penuh dengan dengki, dan yang paling parah adalah kompromi dengan dosa. Ya, secara praktek kehidupan tidak ada bedanya dengan orang-orang duniawi yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, ini jelas belum dewasa dalam Kristus, belum dapat menerima pengajaran keras, masih manusia duniawi dan masih hidup secara manusiawi. Itu menurut 1 Korintus 3 ayat 1-3 tadi. Jadi sekali lagi saya simpulkan, Bapak Ibu dan Saudara, ternyata menurut Alkitab ada 3 jenis manusia, yaitu manusia duniawi yang belum percaya kepada Kristus, dan mungkin saja dia tetap menutup hatinya sampai akhir hidupnya atau sampai pintu ajal tiba, ya, sampai pintu kubur terbuka dan dia meninggalkan dunia. Ya. Namun kita bersyukur, ya, karena kita orang-orang yang memperoleh kasih karunia yang diselamatkan oleh Tuhan. Nah, jenis yang kedua adalah manusia Kristen rohani yang memiliki pikiran Kristus, dewasa dalam Kristus, dan bisa melayani sesamanya, ya, mengekspresikan kasih kepada Tuhan dengan cara melayani sesama manusia, ya, hidupnya bermanfaat bagi sesama. Dan yang ketiga yaitu Kristen
duniawi. Ini yang jumlahnya cukup besar ya. Di dalam komunitas Kristen biasanya jumlahnya lebih besar daripada yang rohani. Dan dengan demikian maka gereja atau hamba-hamba Allah harus memfasilitasi terjadinya suatu proses pertumbuhan melalui pemuritan, melalui pembelajaran bersama, melalui kehidupan dengan segala problematikanya, dan belajar menyelesaikan sesuai dengan petunjuk-petunjuk kitab suci, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengidentifikasi diri, kemudian kita mendapati kita masih Kristen duniawi, maka Tuhan sudah menyediakan solusi seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sangat bersyukur karena Tuhan Yesus memberikan solusi bagi orang-orang yang kedapatan atau mendapati dirinya adalah orang-orang Kristen yang masih duniawi atau tapi duniawi. Kita memperoleh kesempatan untuk mengalami kasih dan pengampunan Allah seperti yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah yang diajarkan oleh kitab suci, yaitu 3 jenis manusia di muka bumi atau 3 tipe manusia di muka bumi, yaitu manusia duniawi, manusia Kristen rohani, dan Kristen tabiat duniawi. Kita bersyukur kita memperoleh kesempatan belajar pada malam hari ini dan menyebabkan kita mendapat pencerahan supaya yang Kristen duniawi diubahkan menjadi Kristen rohani, yaitu Kristen yang sejati, yang mengikut Kristus, yang mau belajar dan mengalami pertumbuhan, bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Kiranya apa yang saya sampaikan menjadi berkat buat Bapak Ibu saudara-saudara yang mendengarkan dan menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.